Pernah nggak sih habis makan makanan kesukaan, rasanya kok jadi nggak nyaman? Kayak ada sensasi panas di dada atau rasa asam yang tiba-tiba naik ke tenggorokan? Kamu nggak sendirian kok. Dan hari ini kita bakal coba cari tahu. Jangan-jangan ada musuh tersembunyi di balik piring kita. Coba deh bayangin, kopi di pagi hari biar melek, coklat pas lagi suntuk, atau mungkin semangkuk mie instan pedas di tengah malam. Makanan-makanan yang harusnya bikin kita nyaman, gimana kalau ternyata justru mereka adalah penyabotase tersembunyi buat tubuh kita? Nah, itu dia yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, sebelum kita nunjuk para tersangkanya, kita perlu jadi detektif dulu nih. Kita harus paham tempat kejadian perkaranya. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita pas rasa panas itu muncul? Yuk, kenalan dulu sama tokoh utama dalam cerita ini. Namanya sphincter esophagus bawah. Atau biar gampang kita sebut aja LS. Jangan terkecoh sama ukurannya yang kecil ya, karena tugasnya itu penting banget. Bayangin aja, LS ini tuh kayak gerbang keamanan super canggih yang punya sistem satu arah di pintu masuk lambung. Tugasnya simpel tapi krusial, mempersilahkan makanan buat masuk, tapi dengan tegas dia bakal melarang keras asam lambung buat kabur ke atas. Jadi, masalahnya muncul ketika si gerbang ini melemah, dia jadi nggak bisa nutup dengan sempurna. Akibatnya, asam lambung yang harusnya anteng di dalam jadi bisa lolos dan naik lagi ke kerongkongan. Nah, sensasi panas nggak enak itulah yang kita sebut refluks asam. Dan kalau ini kejadiannya sering banget, bisa berkembang jadi GERD. Oke, sekarang kita udah tahu cara kerjanya. Saatnya masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Kita bakal bongkar identitas 7 penyabotase utama yang sering banget bikin gerbang keamanan lambung kita jadi kendor. Eits, dan daftar ini bukan karangan bebas loh ya. Ini berdasarkan data dari American College of Gastroenterology atau ACG yang udah mengidentifikasi para biang keladi utamanya. Jadi informasinya terpercaya. Totalnya ada berapa? Ada 7. Yap, ada 7 kelompok makanan dan minuman yang perlu kita waspadai. Yuk kita lihat satu persatu siapa aja mereka. Para penyabotase ini kerjanya pakai 2 cara. Kelompok yang pertama kita sebut aja geng pelemas gerbang. Sesuai namanya, mereka ini punya kemampuan buat bikin otot si gerbang LEWS jadi rileks, santai, dan akhirnya kehilangan cengkraman kuatnya. Dan inilah barisan para tersangkanya. Siap, ada coklat, minuman berkafein kayak kopi, alkohol, goreng-gorengan, dan juga minuman bersoda. Lumayan kaget ya, banyak banget makanan hiburan kita yang ternyata masuk daftar ini. Nah, sekarang kelompok kedua, para pengiritasi langsung. Cara kerja mereka ini beda. Mereka nggak selalu bikin gerbangnya lemas, tapi sifatnya yang asam atau pedas itu bisa langsung nyerang atau mengiritasi dinding kerongkongan kita yang sensitif. Siapa aja mereka? Yang pertama, tomat dan semua produk olahannya, kayak saus pasta atau saus sambal. Dan yang kedua, tentunya makanan pedas. Wah, dua-duanya ini kan sering banget ada di masakan kita sehari-hari ya. Oke, daftar tersangkanya udah kita pegang. Tapi tenang, ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin kok, tapi justru buat ngasih kamu kendali. Sekarang giliran kamu yang jadi detektif buat tubuhmu sendiri. Investigasinya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, siapin catatan terus tulis semua yang kamu makan dan minum selama seminggu ke depan. Kedua, setiap kali gejalanya muncul, kasih tanda di catatanmu. Ketiga, setelah seminggu, coba deh lihat lagi catatanmu dan cari polanya. Makanan apa sih yang paling sering kamu konsumsi sebelum gejalanya kumat? Nah, itulah pemicu pribadimu. Ini penting banget, karena pemicu setiap orang bisa beda-beda. Kalau ngebayangin harus investigasi seminggu penuh rasanya udah berat duluan gak apa-apa. Ada satu cara buat dapetin kemenangan pertama yang gampang. Satu langkah kecil yang bisa kamu coba mulai besok. Coba deh, lakukan satu pertukaran simpel ini. Untuk sementara waktu, ganti kopi pagimu yang termasuk geng pelemas gerbang dengan teh chamomile yang hangat dan menenangkan. Ini langkah kecil aja, tapi bisa jadi efeknya besar banget buat kenyamanan perutmu. Jadi intinya apa? Gini deh. Pertama, ingat kalau LS itu adalah gerbang keamanan lambungmu. Kedua, ada 7 kelompok penyabotase yang harus diwaspadai. Ketiga, cara terbaik buat tahu pemicumu adalah dengan jadi detektif lewat jurnal makanan. Dan yang terakhir, nggak usah muluk-muluk, mulailah dari satu perubahan kecil aja. Simpel kan? Nah, sebagai penutup, aku mau tanya sama kamu. Dari daftar tersangka yang udah kita bahas tadi, penyabotase tersembunyi mana nih yang bakal jadi target investigasi pertamamu minggu ini? Apakah si kopi, makanan pedas, atau jangan-jangan si coklat? Jawabannya ada di tanganmu dan di jurnal makananmu nanti. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.